Itu udah di presscon ketiga nih ya, dalam minggu ini udah gitu ya. Tapi jujur Mai, cuma film ini yang gini, sama dari kita dulu. Karena tiga-tiganya saya juga tahu. Tapi kita minta tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan filmmaker dari film Hanya Namamu Dalam Doaku buat teman-teman, khususnya tadi teman-teman media yang wanita, ibu-ibu yang mau mengungkapkan perasaannya, sabar dulu. Tahan dulu. Tapi ibu-ibu punya kan teman-teman yang seperti itu ya Bu? Ada ya? Sangat menggambarkan, makanya sangat terbawa yang ada di sini. Tapi menarik, kita akan ngobrol yang mungkin kita mulai dari teman-teman filmmaker, mulai dari Ibu Yani Damayanti sebagai executive producer dan juga ide ceritanya ini ketemu dengan sangat luar biasa di Madinah pada saat itu. Dan boleh diceritakan lebih lengkapnya lagi Bu Yani mungkin gimana ide awal ini dibentuk dan akhirnya terdevelop sehingga menjadi Hanya Namamu Dalam Doaku. Silakan. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu hari ini. Kita semua cerita. Background cerita ini sebenarnya waktu saya, Mbak Santi dan Bryan Jomani lagi ada di Madinah. Katanya waktu itu di hari tercetusnya ide tuh waktu saya sama Mbak Santi lagi nunggu waktu sholat di pelataran Madinah. Terus saya lihat ada sepasang suami istri yang suaminya sakit lagi didorong kursi roda sama istrinya. Keadaan fisik suaminya tuh menurut saya susah untuk melakukan apapun sendiri. Tapi istrinya tuh ngajakin bercanda, terus dua-duanya masih bercanda. Jadi saya bilang nggak ada pengorbanan itu tuh bukan cuma saat suka aja, tapi duka pun pengorbanan itu bisa jadi cinta gitu. Dan cinta itu nggak pernah putus sama waktu. Jadi semoga film ini menginspirasi apapun kondisinya berumah tangga, selagi masih ada komunikasi, selagi masih ada yang rasa harus dikorbankan, saya rasa semuanya masih bisa terus bersama. Nah, di film ini semoga apa yang waktu itu saya ceritakan ke penulis dan akhirnya menjadi film ini tersampaikan. Bryan juga terima kasih waktu itu sudah mau ikutan waktu saya ceritain ini, mau nggak ikutan tergabung di kreatifnya. Sesampai di Jakarta, saya sampaikan ini ke Prilly, Uma, dan mereka, alhamdulillah mereka juga menyambut baik gitu. Jadi semoga apa yang kami sampaikan hari ini, yang aku sampaikan hari ini bekerja sama dengan seluruh kru dan semua pemain nyampe di kalian semua yang hari ini. Walaupun nangis, tapi semoga nangisnya itu jadi ingat sama pasangan di rumah, jadi ngerasa lebih cinta. Walaupun ada kompor ya Bu di sini. Jadi, nah peran itu tetap butuh karena di kehidupan biasanya orang-orang kayak dia nih itu yang sering buat kita malah makin cekcok sama suami, ya kan? Jadi abis ini ibu mau nyupir. Enggak, alhamdulillah teman saya baik-baik. Jadi kalau ibu mau masih gemes sama yang di belakang saya, habis ini terserah ya. Terima kasih Ibu Yani untuk bercerita. Kemarin kita boleh tepuk tangan untuk Ibu Yani. Kita ke Prilly, untuk Sina. Prilly, ini cara yang menarik dari Cinemaku Pictures mengeluarkan Hanya Namamu Dalam Doaku. Tapi kan biasanya di karya-karya sebelumnya dari Prilly, dari Cinemaku berkomunikasi dengan teman-teman Gen Z biasanya. Nah kali ini ada strategi khusus nggak dari Prilly untuk marketingin untuk film ini ke teman-teman gak hanya Gen Z tapi juga keluarga, pasangan suami istri dan lain-lain. Silakan Prilly. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman media yang udah datang dan beberapa komunitas juga terima kasih karena hari ini penuh banget yang datang. Gimana tadi nontonnya? Sedih. Nah kalau di film sebelumnya kan kita itu ngambil perspektif selalu dari perspektif anak ya. Kayak di Perayaan Mati Rasa itu dari perspektif anak pertama, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis dan film-film sebelumnya. Nah tapi sebenarnya mimpi kami tuh di Cinemaku Pictures kita juga pengen bikin film keluarga yang hangat dan perspektifnya bukan dari anak aja, tapi juga bisa dari istri, dari suami maupun ibu dan ayah gitu. Gimana? Karena menurut saya
di keluarga itu fondasi terpentingnya selain anak kan juga orang tua. Bagaimana orang tua bisa membangun keluarga menjadi tim gitu. Dan kebetulan saya itu senang banget kalau misal nonton film keluarga. Emang selalu suka nonton film keluarga, jadi pasti tergerak juga pengen buat gitu. Tapi apa sih yang bisa diangkat di dalam cerita film keluarga ini? Akhirnya banyak kan konflik rumah tangga, bagaimana ternyata berkomunikasi dengan pasangan itu sangat penting, bagaimana merespon sebuah musibah atau ujian yang dikasih sama Tuhan. Jadi konfliknya memang di film ini lebih dewasa ya. Nah, gimana pendekatannya? Sebenarnya pendekatannya itu lebih kita jabarin di semua perspektifnya aja sih, karena semua karakter itu punya pandangannya masing-masing. Kayak bukannya dari Hanggini aja sosok istrinya, bukan dari Arga aja suaminya, tapi juga dari Nala sosok anaknya. Masing-masing tuh punya pandangan dan punya perasaan sendiri, punya perasaan yang mereka simpan sendiri. Nah, dari segi marketingnya kami di sini mencoba untuk membangun itu, membuka apa yang masing-masing karakter itu rasakan gitu. Jadi kita nggak ngelihat masalah itu dari satu kacamata aja, melainkan dari beberapa karakter yang ada di Hanya Namamu Dalam Doaku. Dan yang paling penting di Hanya Namamu Dalam Doaku, gimana kita tuh bisa merawat kehidupan kita gitu. Punya waktu sama orang-orang yang kita sayang, berkomunikasi dengan baik sama mereka, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua yang kita punya, kebaikan, pertemanan, support system, itu adalah cara kita merawat kehidupan gitu. Jadi sebenarnya dari film ini aku pun belajar untuk merawat kehidupan aku sendiri, dan itu yang narasi yang kita munculkan gitu di marketing. Yes. Identitas dari Istri Namamu kan juga sangat tebal di kacamata penonton di Indonesia, April. Ini gimana so